Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian, semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di sini guru berperan sebagai di depan memberi contoh atau teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan jika berada di belakang memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam proses pembelajaran. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Saya sangat percaya jika setiap anak mampu menerima materi sesuai dengan alur proses pembelajaran yang diatur oleh guru. Yang jelas, anak rajin dan bersungguh-sungguh mau belajar pasti bisa pintar dan pasti bisa menerima semua pelajaran yang diberikan oleh guru tanpa memperhatikan bagaimana karakter anak tersebut, bagaimana minat anak tersebut, bagaimana temperamen anak tersebut, sehingga guru menjadi sumber satu-satunya dalam proses pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya adalah peserta didik harus merdeka dalam artian proses belajar mengajar guru seharusnya memfasilitasi murid agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, yang berubah dari perilaku saya adalah pertama, berusaha tampil lebih baik lagi di depan siswa, baik dari cara berpakaian, tutur kata, tingkah laku, karena guru adalah model yang akan ditiru oleh anak didik. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, berusaha untuk menarik fokus anak-anak, salah satunya dengan menyentuh hatinya lewat cerita tentang keluarga atau kisah yang ada di sekitar kita. Jadi contoh menarik fokus itu misalnya menceritakan tentang keadaan keluarganya di mana ayah dan ibunya bekerja keras demi mereka agar mereka bisa belajar, bisa menikmati pendidikan, bisa memfasilitasinya dalam belajar. Kemudian contoh kisah nyata di sekitarnya, masih banyak anak-anak di sana yang kurang beruntung, yang tidak bisa seperti mereka, yang bisa duduk di bangku sekolah karena keterbatasan atau karena ketidakadaan pedulian dari orang tuanya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memperkenalkan budaya tabe atau membukukan badan ketika hendak lewat di depan teman atau guru atau orang tua dimanapun berada. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia atau di daerah Bone biasa disebut sebagai Sipakalembi. Yang selanjutnya, yang kedua, memahami karakter anak didik melalui pengamatan selama proses belajar mengajar, menanyakan lingkungan di sekitar anak didik, mengenali jenis temperamen anak, semua itu berguna untuk memudahkan melakukan pendekatan agar proses belajar mengajar yang anak didik terima sesuai dengan kemauan dan minatnya. Selanjutnya, yang ketiga, berdiskusi dengan orang tua siswa agar apa yang menjadi program pembiasaan di sekolah bisa berlanjut di rumah sehingga bisa menumbuhkan perilaku budi pekerti yang baik dan berkesinambungan. Sebagai kesimpulan bahwa
Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih.